warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Pak Guru mulai, hari ini Pak Guru punya 3 selamat. Ya, yang pertama selamat hari Sabtu. Ya, yang kedua selamat hari ini tanggal 1 April. Kemudian selamat yang ketiga, selamat bagi yang lahirnya di bulan April. Tapi tolong, kalau yang di bulan April dan masih di tanggal-tanggal Ramadan, kalau mau memeriahkan ulang tahun jangan siang hari ya. Ya, akhlaknya Pak. Ya, akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wassaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan wa aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillah, hari ini kalian diberi kesehatan, diberi yang namanya nikmat hidup sama Allah. Jangan sampai lupa kalian itu selalu bersyukur, ya. Setiap hari kalian begitu bangun, ada yang membaca doa setelah bangun? Ada enggak? Ada? Langsung jelek, langsung itu grupnya itu apa ya namanya, kamar mandi, ya? Nggak ada yang itu doa setelah bangun tidur, nggak ada. Berarti kalian kurang bersyukur. Ya, pertama itu harus bersyukur dulu. Alhamdulillah. Doanya apa ya? Alhamdulillahilladzi amanah. Apa itu doa apa? Ya setelah makan. Ya doa setelah tidur. Apa? Apa? Cak, apa ya Cak? Dengar? Apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, kalian harus begitu bangun tidur melek
sekalian, doa setelah bangun saja kalian nggak ada. Itu kan benar-benar hal-hal yang sepele, tapi itu sangat bermanfaat loh. Makanya bersyukur, yang pertama itu harus selalu bersyukur. Nah, dan untuk kali ini, yaitu tentang berfikir. Fikir itu banyak sekali. Ada tentang toharo. Toharo itu apa? Toharo, ada yang tahu toharo itu apa? Ada yang tahu toharo itu apa? Yuk, toharo itu apa? Bersuci. Bersuci. Ya, babnya itu banyak sekali. Ya, ada tentang wudu, tayamum, banyak sekali toharo. Fikir. Ya, terus ada juga tentang puasa. Mungkin kalian itu sudah diberitahu tentang berpuasa, sudah diterangkan sama Bu Putri. Sudah ya. Nah, cuma menambahkan saja. Kalian sudah tahu, sudah paham, apakah yang biasa-biasa saja atau yang tergolong yang terbaik. Nah, makanya kita itu introspeksi diri sendiri. Sehingga tidak usah kalian si ini, si itu nggak puasa. Puasa itu kan ibadahnya hanya kita dengan Allah. Yang tahu itu kita dengan Allah. Ya. Puasa secara bahasa itu apa? Menahan. Ya. Bukan cuma nafsu tok, ngertine nafsu tok. Ya, menahan. Ya, sedangkan puasa secara istilah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi fid dharain. Amin. Udah puasa semua? Puasa? Karena lagi puasa, mungkin bahas berpuasa aja ya. Ya? Bab merenangkan puasa Ramadan. Faslun utawi iki kono pasal suci, yajibu wajib somo Ramadhani apa puasa ing dalem bulan Ramadan. Sebelum dulu bahas materi tentang puasa, yang perlu kamu tahu ya dok, ya puasa itu termasuk ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh, ibadah sing murni. Bahkan puasa, Mas, boleh nggak orang itu selama bulan puasa itu boleh tidak berpuasa? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, asal ada alasan yang syar'i. Alasan yang syar'i itu adalah apa?
alasannya memang bisa diperbolehkan. Contoh tadi mbaknya yang laki perempuan yang ketika lagi datang haid atau menstruasi ya, itu bagi orang yang perempuan. Laki-laki sih kakak ya, beda ya. Dan itu batas haid menstruasi itu batasnya berapa mbak? Berapa hari mbak? Batas paling lamanya berapa? Batas paling lama berapa? 15 hari. Minimal berapa? 24 jam. Ini paling sedikit itu 24 jam. Ini mas, mbak, ini sering terjadi, mbak. Misalnya anak perempuan, misalnya 1 minggu, barang 1 minggu sudah suci tuh, ya, sudah mandi, barang udah mandi, mau sholat. Biasanya kebiasaannya itu 1 minggu. Ini sudah 1 minggu, tapi sudah mandi, sudah resik. Tiba mau sholat, ternyata tamunya datang lagi. Nah itu berarti wajib mandi lagi enggak? Wajib enggak? Wajib. Selama itu masih dalam taraf 1 sampai 15 hari, maka itu berarti masih dalam haid atau menstruasi. Kecuali ke tanggal 15 kamu menstruasi terus. Tanggal 16-nya itu berarti bukan darah mens lagi, tapi namanya darah istihad itu apa? Darah kotor, darah penyakit. Nah, kalau yang keluar dari istihad itu ini, walaupun ini untuk khususnya perempuan ya, tapi nanti anak laki-laki kan besok mau jadi pemimpin rumah tangga. Seandainya kamu jadi pemimpin rumah tangga, istrinya itu mengalami seperti itu, kamu sudah tahu. Oh, kemudian Pak Guru pernah kerana Anda berjawab tuh, ya, menstruasi itu paling lama 15 hari. Kalau tanggal 16 harinya itu namanya darah istihad. Kalau darah istihad berarti itu sudah wajib melakukan apa? Sholat. Tapi caranya Pak, mau darah metu terus. Caranya ya. Ini sedikit karena ini sering terjadi kepada anak perempuan ya, pantakon kancane isi, pantakon bapane luwih isi, pantakon mamane ya orang pinter, ya wis cerahkan ya. Coba itu, seperti itu ya perempuan, kamu bersihkan dulu. Ketika mau sholat dibersihkan, setelah dibersihkan biasanya pakai apa? Biasanya pakai Maxi, L'Oreal atau apa saja lah ya. Nah setelah itu baru kamu melaksanakan sholat. Biasa sholat seperti biasa. Karena tadi yang keluar adalah bukan darah haid atau darah menstruasi, tapi itu adalah yang keluar darah istihad, darah penyakit. Nah itu bagi perempuan. Usia remaja ini, di usia remaja ini kalian itu menjadi masa yang paling penting, ya, masa yang paling penting. Jangan sampai di usia remaja ini kalian digunakan dengan hal-hal yang kurang baik. Kalau kita kaitkan dengan agama, usia remaja itu berarti kalian masuk apa? Balik. Oke, balik. Cerdas. Tadi Bu Nani juga bahas masalah itu kan?
kayaknya Pak Guru dengar itu masalah mimpi itu kayak gitu. Enggak. Ya pada dasarnya kalau kita kaitkan dengan agama itu kalian berarti sudah masuk balik ya. Lalu kenakalan remaja itu apa? Ada yang bisa? Ya. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak dan dewasa. Itu yang dinamakan kenakalan remaja. Randy. Terus bentuk-bentuk kenakalan remaja. Ya, tadi pengertiannya ya. Sekarang bentuk-bentuk kenakalan remaja. Bentuknya itu ada dua. Yang pertama, kenakalan remaja yang tidak melanggar hukum. Nah, stop. Yang pertama, kenakalan remaja yang tidak melanggar hukum. Contohnya, pergi meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan pihak sekolah. Ya, contohnya, nggak usah menyebut nama, ya, kelas menangis. Contohnya, ketika lagi sekolah, berangkat ke sekolah, jam kosong, ya, lagi mengerjakan tugas, membolos, pulang, lompat tembok ke belakang, ya, itu salah satu contoh kenakalan remaja yang tidak melanggar hukum. Atau contoh yang lain, berangkat terlambat, sudah berangkat terlambat, masuknya lewat belakang tembok sana, ya. Itu contohnya. Contoh yang lain, kabur meninggalkan rumah tanpa izin orang tua. Ini salah satu contohnya. Jadi kalian di usia remaja itu ketika mau pergi, ya yang wong tuane, barangkali ada sesuatu minimal orang tua tahu. Ya. Contoh Randy. Ya. Ada contoh, Randy mau jalan-jalan, mau main ke rumahnya Agus. Jangan. Mau ke rumahnya Agus minimal itu izin sama orang tua. Barangkali Randy izin sama orang tua mau ke rumahnya Agus, ternyata sehari nggak pulang. Ternyata malah bayang-bayangkan itu yang apa, naik mobil itu kan kaya. Yang parah lagi, izinnya ke Agus ternyata perginya ke rumahnya ceweknya. Itu nggak boleh ya. Jadi kalau perginya tujuannya mau ke Agus, ya isinya ke Agus, kan seperti itu ya. Sekarang contoh yang lain, membaca buku-buku cabul. Ada kebiasaan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sopan. Kalian adalah seorang pelajar yang cerdas, ditambah agamanya yang pinter-pinter, yang terbiasa menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sopan, kurang baik. Kalian harus ditinggalkan, minimal dikurangi ya, ketika menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau membaca buku-buku cabul. Maksudnya apa? Tahu nggak ini? Apa? Membaca komik yang bad. Ya pokoknya itu yang nggak baik. Nah, itu tidak boleh ya. Berpakaian tidak pantas, contohnya, mohon maaf ini khususnya untuk perempuan. Kalau perempuan muslim ya, berarti kalau keluar rumah harus pakaian muslim ya, yang rapi, minimal menutup aurat ya.
pakai kerudung. Kalau pakai kerudung celananya jangan straight ya. Sudah pakai kerudung celananya straight, baju yang straight ya kan, kelihatannya ya kan, akhirnya kurang pantas. Atau kalau di rumah itu nggak masalah ya, pokoknya kalau keluar itu lebih baik. Anggaran kata susila, menjual buku, foto atau film porno. Ya, sekarang ini jujur aja. Siap. Yang kedua, aksi coret-coret dan perusakan di tempat-tempat umum. Ini namanya aksi vandalisme. Kalau kalian lihat di kelas-kelas, meja kalian, kursi kalian, banyak yang dicoret-coret kan? Banyak yang dicoret-coret kan? Kabeh, iya. Temboknya dicoret-coret, apalagi kamar mandi itu apa, WC yang di sebelah timur ruang BK, ya Allah, isinya tulisan-tulisan tok. Curhatan murid dari si nulisi kebanyakan perempuan kalau nggak salah, karena di situ nama. Nah ini yang ketiga, tawuran. Kalau tawuran itu sudah jelas salah satu kenakalan remaja yang melanggar hukum. Di bulan ini, di bulan Ramadan, banyak sekali isu-isu tentang tawuran, perang sarung. Saya harap di kelas 8A sampai D ini tidak ada yang terlibat perang. Kalian tahu nggak hukuman dari perang sarung? Mas Gila, hukumannya apa? Perang sarung atau tawuran itu jelas tidak boleh ya. Yang pertama, pasal 12 tahun 1951 tentang penggunaan senjata tajam. Bukan penggunaan sarung ya. Kalau penggunaan sarung itu untuk ibadah. Adanya perang sarung kan karena tidak dipergunakan semestinya. Sarung dibubur, dibuat pedang, di dalamnya ditaruh batu atau benda-benda keras, bersahabat-sahabat. Itu kan berarti yang awalnya barang bagus untuk sholat dipergunakan untuk perang. Jadi ikutnya senjata tajam. Jadi itu sudah melanggar pasal nomor 12 tahun 1951. Hukumannya apa? Hukumannya itu maksimal 10 tahun penjara. Lah kelangsarannya 10 tahun ya. Musim lama-lama jenggotan bisa 10 tahun. Ya. Itu pasal yang pertama. Yang kedua itu pasal 170. Kalau dua paling banyak pasal-pasal ya. Pasal 170 tentang KUHP, yaitu tentang pengeroyokan. Pengeroyokan, tawuran, itu jelas melanggar pasal 170 KUHP. Hukumannya apa? Maksimal berapa? Ada yang tahu? Hah? Eksekusi mati. Enggak. Hukuman maksimalnya itu 5 tahun 6 bulan. Berarti 5,5 tahun penjara itu hukuman maksimalnya. Jadi ketika kalian tawuran atau pengeroyokan, terus ada salah satu korban, maka kalian kena pasalnya pasal 170 KUHP dan dihukum 5,5 tahun. Saya yakin kalian ketika dihukum seperti itu di penjara pasti kelangsa ya. Berarti hilang masa depan kalian, usia remaja kalian yang harusnya dipergunakan dengan baik, masa
emas tapi ternyata di dalam jeruji besi atau penjara. Selanjutnya penganiayaan. Ya, ini sering terjadi di sekolahan. Ya. Contohnya kemarin, nggak usah siapa yang bully. Penganiayaan kemarin itu terjadi di belakang. Ya, lagi nongkrong, terus dikeplaki dari belakang. Setelah itu dipataki. Itu kan penganiayaan, benar nggak? Kasihan. Jadi kalau kalian tidak mau dianiaya orang lain atau tidak mau disakiti orang lain, kalian jangan menyakiti orang lain. Terus kalian berpikir bahwa semua adalah teman kalian sendiri. Silakan ketika kalian. Selanjutnya pencurian dan penipuan, ini jelas. Kalau mencuri itu dosa. Secara hukum juga dosa. Secara hukum positif, hukum nasional juga melanggar hukum. Penipuan jelas itu sudah dilarang oleh hukum Islam juga hukum positif negara. Terus perjudian dan segala bentuk permainan yang menggunakan uang taruhan, ini salah satu bentuk kenakalan remaja yang melanggar hukum. Ya, coba Pak Guru mau tanya sama anak laki-laki yang suka main FF, coba FF itu bisa berjudi nggak? Bisa kan? Yang main FF, yang main FF untuk judi siapa? Tapi tidak boleh, ya, itu tidak boleh, dosa. Ya, kalau mainan silakan, tetapi tidak boleh ada taruhannya, tidak boleh ada perjudiannya. Perjudian yang lain selain FM apa? ML juga bisa untuk judi. Bisa, boleh komunitas ini ya? Komunitas FF itu tidak boleh ya? Bisa, ML juga bisa. Pokoknya apapun permainannya tidak boleh untuk taruhan. Karena taruhan itu pasti ada dampak negatifnya. Judi, tobel, ada yang pesan tobel? Salah. Mas Gila pesan tobel. Bisa kayak gitu kopi. Siapa? Kamu merasa semalam keluarnya berapa? 0531. Ini mengebut di jalan raya saat mengendarai sepeda motor. Ini secara hukum kemarin sudah ada sosialisasi dari Polsek bahwa kalian itu belum boleh, secara hukum belum boleh menggunakan kendaraan bermotor karena kalian belum usia 17 tahun, belum punya SIM dan belum punya KTP. Jadi kalian tidak boleh menggunakan sepeda motor di jalan raya. Kalau menggunakan sepeda motor di sini, ya terserah kalian. Yang jelas kalian secara hukum belum boleh. Enggak yang membahayakan orang lain. Celurit, ramah. Coba perhati. Apa? Silet. Apa nih? Linggis itu untuk kayaknya nggak ada ya. Kalau kalian datang ke sekolah untuk membawa linggis, enggak ada. Jadi gini, mobilnya akan membawa benda-benda yang membahayakan orang lain. Kalian itu sebenarnya itu sangat kreatif sekali.
Ya, berarti sudah selesai. Bentuk-bentuk kenakalan remaja. Kamu ya, belajar dulu ya. Oke, pegang beratnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu aku berica zakatul fitri li nafsi fardolillahi ta'ala. Niat ingsun netepkaken zakat fitrah kangge awake kula nami fardhu lillahi ta'ala. Wa Rabbana taqabbal minna innaka sami'un alim. Wa barakalaka fi ma akhir. Kira kamu itu kira kamu ya.
dan ke-9 yang belum mengambil air wudhu, silakan kamu berwudhu dulu. Setelah itu nanti Pak Guru akan memanggil per kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الرحيم. إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلاف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أجعلهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فتعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله. Mudah-mudahan apa yang telah dibaca oleh kita akan menambahkan pundi-pundi tabungan pahala ganjaran daripada di bulan Ramadan ini akan semakin nambah. Amin ya robbal alamin. Untuk acara selanjutnya adalah sekedar kultum pada Bapak Taka. Ya sambil nunggu yang lain tak.
sebelah selatan belum. Mudah-mudahan yang menjawab saya doakan mudah-mudahan jadi anak soleh solehah ya. Jadi anak yang soleh, anak yang baik, anak yang pinter, sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Ibu Herianti SPD selaku Kepala SMP Negeri 2 Tarub yang kami hormati, Bapak Ibu guru serta staf tata usaha yang kami hormati pula, anak-anak kelas 7 8, kelas 9 yang cantik-cantik, yang gagah-gagah, yang soleh-soleh-soleha, yang pinter-pinter, yang senantiasa Pak Guru banggakan dan Pak Ibu Guru sayangi. Awalan mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat sehat walafiat, nikmat iman itu kita hari ini ya, hari Senin ya, tanggal 17 April, sekolah kita mengadakan acara atau kegiatan bubur berbuka bubur artinya apa sih? Berbuka, buka puasanya, buka bersama, buka apa? Buka bersamanya adalah berbuka puasa. Jangan mana kesana ya. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini kita adakan acara berbuka puasa. Sembari demikian tadi alhamdulillah anak-anak dari kelas 7 sampai kelas 9 ya tadi sudah berlatih untuk melaksanakan yang namanya berbagi ya. Berbagi, memberikan takjil ala kadarnya. Mudah-mudahan dengan berlatih hari ini, besok kalian akan senantiasa ya bisa saling berbagi kepada sesama manusia, kepada sesama yang membutuhkan. Ini awalan. Mudah-mudahan ke depan kalian ya menjadi anak yang sukses ya, anak yang sudah mampu. Lihat, tengok kanan kiri, belakang depan. Apabila ada yang kekurangan, silakan ya kita untuk berbagi. Alhamdulillah dengan keadaan sehat walafiat kita bisa adakan acara yang walaupun ini masih sederhana, tapi alhamdulillah tidak mengurangi kemeriahan untuk acara pada kesempatan hari ini. Anak-anak sekalian yang saya banggakan dan yang saya cintai, tanpa peran ya aktivitas daripada kalian, barangkali acara bubur hari ini tidak akan semeriah itu. Untuk itu kami mewakili Bapak Ibu guru, mewakili sekolah mengucapkan terima kasih ya atas partisipasi dari kalian yang telah mendorong atau mensupport acara kegiatan kerohanian.
Ya, kerohanian yaitu yang pertama acara kegiatan pengumpulan zakat fitrah, yang kedua acara bubar bersama pada kesempatan sore hari ini. Untuk itu sekali lagi kami mewakili dari sekolah, dari Bapak Ibu guru mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Anak-anak sekalian yang kami banggakan dan yang kami cintai, sekedar beruntung, alhamdulillah dengan nikmat iman kita hari ini, kita melakukan hari ini, kita melaksanakan kegiatan yang mulia, yaitu berbuka puasa bersama, sambil kita jadi berbagi takjil, ya, berbagi takjil kepada sesama yang membutuhkan, kepada yang lewat. Ini karena apa? Karena dasarnya adalah iman kita. Tanpa iman kita tidak seperti ini. Tanpa iman kita tidak akan melaksanakan puasa Ramadan pada kesempatan sore hari ini. Ini karena apa? Ini karena didorong oleh keimanan kita. Untuk itu mari kita jaga iman kita, jangan sampai iman kita itu turun apalagi sampai hilang. Sebab ada salah satu hal yang mengatakan Dzulkiral Warak, diriwayatkan oleh salah satu sahabat Al-Warak, itu pernah mengatakan aksaru ma yunzi'ul qalb minal qalbi al-imanu durmul ibadi. Aksaru, kata sahabat Al-Warak, akeh bahasa Indonesianya apa ya Mas ya? Kebanyakan yang bisa mencabut atau dicabutnya iman di dalam hati kita umat manusia adalah dzulmul ibadi, adalah perbuatan dolim kepada sesama manusia, kepada sesama hamba Allah. Ini berarti kebanyakan, kata Al-Warak, akeh-akeh perbuatan sing bisa ndadekaken iman sing ana ning atine kita. Ya, iman yang ada di hatinya kita itu adalah perbuatan dolim kepada sesama manusia. Sekarang Pak Guru tanya, dolim itu apa sih? Ada yang tahu dolim? Apa itu? Dolim apa? Dolim lawannya adil. Kalau adil berarti apa? Menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Berarti kebalikannya, menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Itu namanya dolim. Atau bahasa lainnya, dolim itu perbuatan sewenang-wenang. Ya, perbuatan sewenang-wenang. Nah, dolim itu kata Rasulullah, ya, adulmun salah satu. Dolim itu dibagi menjadi tiga. Ada adulmun layafiru, dolim yang tidak bisa diampuni atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada telung menit maning, oh ya wis, telung menit maning. Ya, sisi dolim pada yang tidak bisa diampuni adalah perbuatan syirik. Yang kedua, dolim kepada Allah dalam hal ini adalah apa? Perbuatan maksiat, dosa kita kepada Allah, dan itu bisa diampuni oleh Allah. Yang ketiga, dolim antara sesama hamba Allah, itu yang paling sulit. Ya, yang paling sulit itu adalah dolim kepada sesama manusia kepada hamba Allah. Nah, dolim kepada hamba Allah ini ada tiga. Dolim berkaitan dengan harta bendanya,
dolim yang berkaitan dengan kehormatannya, dolim yang berkaitan dengan badannya. Yang sekarang tren ini, di mana-mana anak belajar, ya. Apa itu yang sedang ngetren sekarang? Itu dolim yang berkaitan dengan badan, berkaitan dengan badan. Adanya apa? Kemarin pakai celurit itu apa namanya? Ada tawuran antara pelajar sampai meninggal dunia. Itu dolim. Perang sarungnya tapi sarung apa? Iya, apa? Iya, sarung apa? Gajah godong. Iya, perang sarungnya dibeli apa itu? Aduh, isian apa? Waktu anak sing belah apa? Kaca. Ya itu dolim. Ya, kalau di dunia ya yang ditolimi itu belum bisa memaafkan, maka nanti di akhirat akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita cerita boleh kurang 2 menit pimen dia orang usah baik. Ya wis, intinya anak-anak, karena ini waktunya apa hampir berbuka puasa, intinya hari ini monggo mari kita menjaga iman kita agar iman kita itu tidak keluar dari hati kita dengan cara tidak berbuat dolim kepada sesama manusia, kepada sesama teman, kepada sesama siapa saja ya yang judulnya adalah hamba-hamba Allah. Contoh dolim adalah tadi pertarungan, pertempuran, perkelahian, menjiwit, nampar, mukul, itu dolim. Ya, jangan sampai seperti itu, karena itu adalah perbuatan yang nanti Allah tidak akan memberikan, nanti di akhirat Allah akan menagih atau menuntut orang yang bersangkutan. Itu saja, karena waktunya sudah hampir berbuka puasa, mari kita doa saja. Yuk, bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Berbuka. Allah bakal sentuh. Allahumma laka sumtu wa bika wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sudah maghrib? Sudah? Oke, sekarang boleh berbuka. Sudah berbuka puasa, monggo. Batalkan puasa, sehingga itu nanti kita akan melaksanakan sholat maghrib berjamaah, terus nanti diteruskan dengan berbuka puasa bersama Bapak Ibu guru, ya.
Oke,